Saudara-saudara, kita sedang mempelajari pekabaran 3 malaikat, We bukan? have been studying the three angels' messages. Itulah message-nya. That's the message. Apa itu pekabaran 3 malaikat? What is the message of the three angels? Apa? What is it? Hah? Jesus. 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 Present truth, Present truth. good news, Goodness. worship. Ini sudah mau selesai kita punya kata. We're about to finish here. Ya, apa ini pekabaran 3 malaikat, saudaraku? What is the three angels' messages? Supaya lebih mempermudah, di mana saudara menemukan pekabaran 3 malaikat? Where do you find the three angels' messages? Di mana? Di mana? Wahyu 14 ayat berapa? 6 sampai berapa? Revelation 14, verse what? 6 to... Hah? Sudah mau selesai. Saya baca, saudaraku ya, memang ada beberapa kutipan Ellen White yang menyebutkan mengenai ini. There's a lot of Ellen G. White quotes that talk about this. Saudara-saudara, kalau saudara cuma jawab sampai 11 itu kurang. If you go to 11, it's not enough. Itu mesti sampai paling sedikit 6 sampai 12. It needs to at least go to verse 12. Kalau mau lengkap sampai ayat 20. To be complete, it goes to verse 20. Jelas ya? Is it clear? Jadi kalau kita berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat, So when we talk about the three ayatnya messages, itu adalah Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12 paling sedikit. it is from Revelation 14, verse Kalau mau 6 to lebih 12. banyak sampai ayat 20. To be more complete, to verse 20. Itu disebut pekabaran 3 malaikat. Isinya itu ada di situ. That's the three angels' messages. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, My friends, di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6, in Revelation 14, verse 6, ya, aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. I saw another angel fly. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua orang yang ada di bumi, setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Siapa ini? Who is this? Siapa ini, saudaraku? Who is this angel? Siapa? Siapa yang menyampaikan pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga? Who is to share the first angel, second angels, and third angel's messages? Karena saudara-saudara, kalau kita bicara pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, itu satu paket. If we talk about the first, second, and third, it's all one packet. Ya, nggak bisa dipisahkan. You can't separate it. Saling berhubungan satu sama lain. They are all connected. Jadi itulah sebabnya kita perlu tahu ya, siapa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat. That's why we need to know who are these messengers. Siapa? Who is it? Siapa? Siapa? Orang. It is us. Gereja Masih Advent hari ke-7 dipercayakan untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Are the messengers? Ya, kalau kita ngomongnya sama orang Advent, saudaraku, apa di sini ada orang Advent? Are we all Adventists here? Ada orang Advent? Are we all SDA? Seperti tidak ada. Who is not? Serius ini, siapa orang Advent di sini? Who's Adventist here? Hah? Saudara, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Question saudara. yourself. Pekabaran ini dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja Masih Advent hari ke-7. This message is entrusted to Tidak dipercayakan kepada yang lain. no other church. Oh, buktinya apa secara Alkitab? Kalau secara Ellen White, memang Ellen White bilang begitu. Tapi kalau secara Alkitab, lihat isinya, saudara. It's true as well. Lihat isi daripada pekabaran 3 malaikat itu. See these messages. Apa yang pertama isinya? What is the first one? Takut akan Fear God. apa artinya takut akan Allah? What does it mean to fear God? Di mana tertulis? Hah? Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ya. Akhir dari segala sesuatu yang kita dengar adalah takutlah akan Allah dan
turutilah perintahnya. Di mana pertama kali di dalam Alkitab dicatat kata, nah sekarang aku tahu bahwa kamu itu takut akan Allah. Where in the Bible is it first mentioned about fearing God? Di mana? Dalam buku Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Cerita apa itu? In the book of Genesis, chapter 20. Abraham pada waktu dia mempersembahkan anak semata wayang, anak perjanjian, anak kesayangan dari istrinya yang bernama Ishak. When Abraham put Isaac on the altar and was about to sacrifice him, Lalu malaikat Tuhan itu katakan, sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan and Tuhan. the angel comes and says, now I know that you fear God. Apa yang dilihat oleh malaikat itu kepada Abraham yang takut akan Tuhan? What did the angel say? Penurutan. Obedience. Tuhan bilang bawa anakmu itu Ishak ke Bukit Moria. God said, bring Isaac to the mountain. Kira-kira Abraham bilang nggak sama Sarah? Dari mana tahu? Hah? Jawabannya ada di Alkitab. Memang Abraham tidak bilang. Abraham didn't say. Kan kita selalu ya sedikit-sedikit bilang sama istri ya. Little you. Bisa nggak jadi saudaraku kalau Abraham bilang sama siapa? Sama Ishak. Bisa sama Sarah. Bisa nggak jadi. Kenapa? Karena itu anak kesayangan daripada siapa? Sarah. It wouldn't have happened if Jadi Abraham told Sarah. ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak satu saat berbuat sesuatu tidak bilang-bilang jangan dimarahi. Wives, don't be mad at your husbands if they don't tell you everything. Apalagi kalau bicara mengenai penurutan kepada Tuhan. Apalagi kalau berbicara mengenai pengorbanan. Ini kan bicara pengorbanan aku. Mengorbankan anak satu-satunya. We're talking about sacrificing here. Kamu kasih berapa tadi? 100. Enggak bilang kasih 100, kasih 50 aja tadi. How much did you give to the church? 100. Oh, you didn't tell me. Saudara, kalau dalam soal pengorbanan, ada juga waktunya, nggak perlu bilang-bilang. When it comes to sacrificing, sometimes you have to say everything. Ada waktunya kan saya bilang tuh, nggak selalu. Kan segala sesuatu ada apa? Ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada waktunya. Ada sesuatu, ada waktunya diomelin, ada juga enggak. Saudara. There's a time for everything. Jadi saudaraku yang kekasih, yang saya mau bilang di sini adalah takut akan Tuhan itu pertama kali disebutkan dalam buku Kejadian 22 ayat yang ke-12. First time fearing God is mentioned is in Genesis 22. Kita melihat di situ Abraham menurut kepada Tuhan. We see that God, Jadi kalau ada seruan malaikat Tuhan yang pertama katakan takutlah akan Tuhan. and the angel said, I see that you fear God. Maka apa katanya? Menurut kepada siapa? Kepada Tuhan. And it means obey Jadi God. betul tadi jawabannya. Yang kedua, Second, habis takut akan Tuhan apa? Muliakan Tuhan. next it says to give God glory. Apa artinya memuliakan Tuhan? What does it mean to glorify God? Hah? Apa Mer? Itu. Kita selalu kalau bilang memuliakan Tuhan, glory, glory, hallelujah. Sering menyanyi di depan sini nih, kayak tadi tuh grup. Saya makanya nggak khawatir kalau dibuat di lista. Walaupun yang dipanggil-panggil nggak nongol, semuanya nongol saudaraku. Saya hitung sampai 5 lagu tadi. Dalam program cuma 3 lagu toh. 5, karena memang banyak lagu-lagu di sini. Betul nggak Pak? When we talk about glorifying God, Saudaraku baca ya, baca saudaraku dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan juga di dalam buku 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita memuliakan Tuhan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau lakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. and whatever you do, eat or Betul nggak? drink, do it all for the glory of God. Ellen White bilang loh, kalau bicara mengenai 1 Korintus pasal yang ke-10 ini, saudaraku, Ellen White bilang, health reform itu, kan makan yang kamu makan, minum yang kamu minum, muliakan Tuhan, itu termasuk dalam pekabaran health reform. Itu bagian daripada pekabaran 3 malaikat. And this connects the health reform message to the 3 angels' messages. Apalagi yang lain, saudaraku, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Itu Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan apa? Dengan hartamu, ya kan? Memuliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama apa? With your first Lumbungmu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dapat harta,
So if you gain something, ya kita harus bisa memuliakan Tuhan dengan Tuhan berikan itu kepada kita. we need to glorify God by saying that it's from God. Harus sesuai dengan petunjuk Tuhan, saudaraku, It needs to memuliakan. be from God. Nah, kalau sudah bicara begitu, bicara apa ini? Pendeta, bicara apa ini? Kalau memuliakan Tuhan dengan harta kita, bicara apa? Hah? Stewardship, bicara We're apa? talking about here, stewardship. Perpuluhan. Kalau perpuluhan itu berapa persen? How much is your tithes? 10%. 10%. Betul. Jangan di luarnya amplopnya 10% tapi isinya berapa? Berapa isinya? 5%. Be honest if you're 10%. Ini cocok dia bila punya terjemahan itu. Bersih jujur. Saya translate aja dia kalau gitu. Jadi mesti jujur, saudaraku. You need to be honest. Ya, kenapa kita sedang memuliakan Tuhan dalam mengembalikan perpuluhan dan juga apa? Memberikan persembahan, saudaraku. We glorify God by giving our tithes and Bagaimana? offerings. Jangan hanya yang sisa-sisa. Yang mana? Persembahannya hanya yang sisa-sisa. Jangan yang sisa-sisa. Kita selalu diajarin dari kecil, persembahan itu suka rela. Jadi ya suka-suka saya lah. Ya kan sesuai dengan kerelaan saya lah kan. Don't give God your leftovers. Bukan sesuai dengan petunjuk siapa? Petunjuk Tuhan. Kalau petunjuk Tuhan terus kita mengerti, saudaraku, memuliakan Tuhan itu adalah mengembalikan perpuluhan dan persembahan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Glorifying God is being honest about our tithes and offerings. Sama seperti saudara makan. It's like when you eat, Saudara pergi ke restoran. you go to a restaurant. Contoh yang paling gampang. Good example. Di sini yang paling gampang ya. Restoran apa yang paling gampang? Yang murah meriah. What's a good restaurant? Hah? Apa hibachi? Ada hibachi toh? Hibachi murah meriah. Kalau ada tamu bawa aja ke situ. When it's a guest, Sudah itu saudaraku. Bagaimana caranya kita membawa tamu-tamu kita ke hibachi, makan, minum, memuliakan Tuhan? Iya kan begitu. Kan memuliakan Tuhan, Mer, bukan cuma menyanyi, Mer. Tapi juga waktu kita ke hibachi, bagaimana kita memuliakan Tuhan di hibachi? we can also glorify God by bringing our guests to hibachi. Makanlah yang salat-salat, saudaraku. Eat the salads at hibachi. Kenapa? Why? Kenapa? Why? Karena nggak campur minyak babi, nggak campur minyak udang. Minyak udang ada, Pak? Waduh, pergi ke Mongolian di hibachi. Wah, enak ini, masih hangat. Saudara Anda perhatikan, lihat itu minyak babi di situ, minyak ikan di situ, bukan minyak ikan, minyak udang di situ, campur lagi. Waduh, yang pesan lagi, pendeta lagi, orang Advent lagi, makan semua. You have to be careful because there's pork oil and shrimp oil in it. Nggak memuliakan Tuhan itu, That's saudaraku. not glorifying God. Nggak memuliakan Tuhan. Kalau mau betul-betul memuliakan Tuhan, pilih salad. If you want to be glorifying God, eat salad. Wah, kalau begitu jangan ke hibachi lah. Then don't go to hibachi. Iya kan? Mesti belajar, saudaraku. Jadi saya baru-baru ini saya tiba di mana? Di Seattle. We arrived at Seattle this week. Saya bilang, saya belum pernah ke Seattle, saudaraku. Never been to Belum Seattle. pernah. Pengen ke situ, tapi tidak pernah diundang. I hope to be invited there one day. Lalu saudara tahu, orang yang mau jemput saya ini sudah berencana. Kalau bawa pendeta Praban, jangan pergi ke Chinese restaurant. The person who picked me up, Karena dia ingat khotbah. Waktu khotbah pagi-pagi itu, saya khotbahkan yang sama juga, Pak. Iya. Jadi tidak mau dia bawa tamu pendeta Praban kemana? Ke restoran Cina, Chinese restaurant. Kenapa di situ? Ada udangnya, ada kepitingnya, ada minyaknya, minyak babi. why? Kan Because kita diajarin tidak boleh, saudaraku. Kalaupun kita mau makan daging, ya, mesti daging yang halal, betul nggak? if we eat clean, Daging yang halal, itu pun kalau halal, jangan ada apa? Bukan, kalau itu mah udah terlalu jauh. Ini yang Advent, saudaraku. even if it's clean meat, we have to be careful it's not contaminated. Ayam goreng. Fried chicken. Saya mau tanya saudara-saudaraku. I want to ask you, Waktu saudara di kampung dulu, makan ayam goreng itu gimana caranya? when you were in the village, how did you eat your chicken? Hah? Iya, tapi sebelum digoreng diapain dulu itu ayam? Hah? Dipotong lalu diapain itu? Darahnya dikeluarin, saudaraku.
You drain the blood from your chicken. Itu Kentucky Fried Chicken, saudaraku, nggak sempat darahnya dikeluarin. KFC doesn't drain the blood. Makanya begitu saudara makan, tiba-tiba ada darahnya. That's why you can see blood. Itu pun saudara pinggirkan. Kita ini orang Advent tidak boleh makan darah. You have to put it aside. Wah, kalau begitu pendeta lebih baik saya nggak jadi makan kalau begitu. Mesti dijelasin sampai detail begitu, saudaraku. We have to be detailed. Jangan selalu mau yang murah-murah meriah, tapi tidak memuliakan Tuhan. Don't just always look for the cheap food Betul nggak? to glorify God. Betul nggak itu, saudaraku? That's true. Jangan mau yang murah meriah, apalagi tamu dari Indonesia. Saudaraku, lebih baik makan sedap di rumah. Nah, itu baru memuliakan Tuhan, saudaraku. It's better to just eat at home where it's clean food. Saudara, nanti kalau terus nih bisa nggak selesai 50 menit, saudaraku ya. Apa yang habis itu apa, saudaraku? After glorify God. Karena apa? Takutlah akan Tuhan, muliakan Dia. Karena apa? Why? What? Karena apa? Karena telah tiba. Karena telah tiba saat penghakiman, saudaraku. For the hour of His judgment has come. Saudara-saudaraku yang kekasih, berapa banyak di sini How many of us here yang pernah pergi ke court? that have gone to court? Nah, saya juga pernah, saudaraku. I've been to court Iya, karena saya juga mengantarin orang ke court. Nah, because I have to watch people to court. iya, saya antarin orang ke court. Dan saya ke court sama-sama I took them dengan orang anggota yang saya antarin ke court itu. church members. Nah, kalau saudara ke court, saudara telah tiba saatnya untuk pergi ke pengadilan. Apa yang saudara buat? Then there's a time to go to the judge. Siap-siap nggak, saudara? What do you need to do? Get ready. Apalagi kalau yang baru apply asylum tuh, ya kan? Di sini ditolak, akhirnya pergi kemana? Ke sana. Lalu ketemu dengan lawyer. Saya ketemu lawyer, orang Yahudi, saudaraku. Memang bagus lawyernya. Tapi tidak boleh salah. Semua yang dia tulis, mesti apa? Mesti diikutin. Pernah ketemu lawyer seperti itu? Tidak boleh Lawyer salah. that is detail oriented. Mesti bersiap, mesti belajar, bukan? You have to prepare. Betul tuh, mesti belajar, mesti bersiap. Saudaraku, ini telah tiba saat penghakiman yang kita tahu dimulai tahun 1844. Tapi seringkali, saudaraku, kita tidak menyiapkan diri untuk penghakiman tersebut. And we are now in the judgment time since 1844. But are we living as if we are now? Itulah sebabnya kita dipanggil untuk bersiap. That's why we have to be ready. Apa persiapannya? Takut akan Tuhan, What's the preparation? muliakan Dia, Glorify Him. sembahlah Dia. Worship Him. 3 panggilan ini, 3 perintah dari Tuhan ini, saudaraku, kalau kita ikuti, itu akan membuat kita bersedia menghadapi pengadilan. If we do these 3 things, we will be ready for the judgment. Betul enggak? Is that right? Ya kan kalau bicara mengenai pengadilan itu, saudaraku, ada hukum Tuhan di situ. Ada hakim di situ. Ada pembela di situ. Ada buku-buku catatan, semua ada di situ. All the books and the records are there. Jadi kalau kita mau datang ke sana, ya kita mesti kenal siapa hakimnya. Kita punya kita siapa pembelanya. We need to know who the lawyer Dan is. itu semua adalah siapa? And who is that? That is Jesus. Oke. Nah sekarang saya mau balik, saudaraku. Let's rewind. Ya, oh, ya bagus, rewind. Sekarang kalau kita bicara doktrin, saudaraku, We talk about doctrine. itu yang takut kepada Tuhan itu doktrin apa itu? We talk about fearing God. What doctrine is that? Kan ada 28 doktrin toh? We have 28 fundamental beliefs. Ada doktrin di situ. Doktrin apa? Which one? Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Iya, itu namanya doktrin apa? Doktrin the law of God. We're talking about the doctrine. Penurutan kan bicara mengenai doktrin the law of God. The law of God. Kalau kita berbicara mengenai memuliakan Tuhan, doktrin apa di situ? What doctrine is that? Doktrin apa? Stewardship. Stewardship. Kalau kita berbicara mengenai menyembah pencipta kita, doktrin apa di situ? Talk about worshiping our Creator. Apa? What doctrine is that? Doktrin Sabat. The Sabbath. Doktrin Sabat, doktrin creation, doktrin Sabat ada di situ. Kalau kita berbicara mengenai telah tiba saat penghakiman, doktrin apa? Talk about the judgment. What doctrine is that? Judgment. Iya, doktrin apa itu? Penghakiman itu. Supaya kita bisa mengerti itu, doktrin apa yang harus kita pelajari? Doktrin ke apa, saudaraku? Makanya orang-orang Advent dikenalnya 5 ini, saudaraku. Sampai sekarang. Oh, orang Advent. Apa yang dia nggak makan apa? What are Adventists known for? Advent nggak makan apa? We don't eat what? Hah? Ah itu. We don't eat Health reform tuh.
Apalagi Advent enggak apa lagi. Nah itu sama Health Reform itu. Kalau Advent itu gerejanya kemana? Nah itu. Advent itu begitu. Let's go to church on Sabbath. Jadi sebetulnya saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita, ya, kita ini sudah menghidupkan pekabaran malaikat yang pertama. In our lives, we are living. In some sense. Makanya dibilang, di tengah-tengah langit itu padanya ada Injil yang kekal. In the heavens, there's an angel with good news. Ada, oh by the way, belum saya terangkan tadi, apa artinya Injil? Apa artinya Injil? Hah? Good news itu Injil artinya? Hah? Apa artinya Injil? Good news. Oke. Derwin, apa kabar? Baik. Kabar baik? Baik. Ini Injil? Is this good news? Is it good news? Ini good news? Apa itu Injil? What is the gospel? Oh, maksudnya bagaimana tuh Injil itu Jesus? Karakter. How's the gospel of Jesus? Is character. Hah, firman Tuhan. Salvation by grace. Apa lagi? Kabar selamat. Good news. Apa lagi? Coba buka Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Let's go to the book of Romans chapter 1. Apa di situ dibilang Injil? Apa di situ dibilang? Injil itu adalah apa? The good news is Kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. the strength of God that strengthens. Jadi jangan lupa, kalau kita bicara mengenai keinjil itu bicara kekuatan Allah yang menyelamatkan. It is the strength of God that Lalu saves. buka juga buku Matius pasal 1. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Yang apa? Yang menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau yang tadi kan kuasa Allah yang menyelamatkan. Lalu sekarang Yesus yang menyelamatkan. Jadi sebabnya kalau kita bicara mengenai Injil, bicara mengenai kuasa Allah, kita juga bicara mengenai Yesus. We talk about the everlasting gospel. We're talking about that Jesus saves us. Saudaraku yang kekasih, oleh karena kita miliki Yesus dalam hati kita, We have Jesus in our hearts. oleh karena kita miliki Yesus dalam pikiran We kita, have Jesus in our mind. maka That's why kita akan takut akan Tuhan. we fear God. Kita akan memuliakan Dia. We glorify Him. Kita akan bersiap untuk menghadapi pengadilan. We'll be ready for the judgment. Kita akan menyembah We Dia. will worship Him. Itu semua karena Yesus. That's all because. Itu semua karena Injil. That's all because. Tanpa kuasanya kita tidak akan bisa takut kepada Dia. Tanpa kuasanya kita tidak akan bisa menurut kepada Dia. Without Him, we can't obey Him. We can't. Tanpa kuasanya kita tidak akan bisa memuliakan Dia. Without Jesus, we can't. Tanpa kuasanya kita tidak akan bisa menyembah Dia dengan benar. Without Jesus, we can't truly worship God. Jadi itulah sebabnya saudara-saudaraku, That's why, friends. Injil itu mesti ada dalam hidup That's kita. why the gospel needs to be in our hearts. Yesus itu mesti ada dalam hidup kita. Jesus needs to be in our lives. Dan kalau kita bicara mengenai Yesus, saudaraku, itu komplit semua ada di situ. We talk about Jesus, that is a complete package. Ada orang percaya sama Yesus, nggak percaya kepada hukum Tuhan. But they don't believe in Itu tidak komplit. the Holy Spirit. They don't. It's not complete. Kenapa? Karena Yesus, saudaraku, adalah hukum yang berjalan. It's because Jesus is our judge. Tidak ditemukan dosa di dalam diri Yesus. Not a single Dan sin dosa found in itu him. adalah pelanggaran hukum Tuhan. And the sin is Karena tidak ada dosa, maka Yesus, saudaraku, adalah hukum yang berjalan itu. and that's why Jesus can be our judge because Terus sebabnya kalau kita ikut Yesus, saudaraku, so if we fear God, kita ikut hukum Tuhan. if we follow, Kalau Yesus dalam diri kita, maka hukum Tuhan ada dalam diri kita. so if we follow Jesus, we must follow the law of God. Nggak bisa dipisahkan. They cannot be separated. Makanya saudara-saudara, di dalam pekabaran malaikat yang ketiga, That's why in the three angels' messages, apa pekabaran malaikat ketiga what's the isinya? third angel's message? Apa malaikat yang ketiga? Itu malaikat kedua. Malaikat ketiga itu Wahyu pasal 14 ayat berapa mulai? Itu malaikat pertama. Hah? Wahyu pasal 14 ayat yang ke nyontek aja Alkitabnya, saudara-saudara. Kok susah-susah? The third angel's message is in Revelation 14 verse.
Ayat berapa? Malaikat yang ketiga itu. Hah? Ayat berapa? 9 sampai berapa? Hah? Sampai berapa? Tadi kan udah dibilang. Kalau baca paling sedikit Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Jadi perkabaran malaikat ketiga adalah ayat 9 sampai 12. It's in verses 9 to 12. Nah, saudara-saudara, kalau saudara cuma baca sampai ayat 11, itu cuma amaran isinya. If you want to read to verse 9, it's not complete. Coba lihat ayat yang ke-9, ayat yang ke berapa? Yang ke-9 coba sampai Check 11. verse 9. Kalau bisa, ya ada situ ayatnya. Ayo coba Alkitab aja dibuka. Let's open our Bibles. Ah itu kan? Ya kan kalau kita membaca Wahyu pasal yang 14 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 ya. Sebagai pekabaran malaikat yang ketiga, itu cuma isinya amaran-amaran, saudara. Coba baca ayat 9. Let's go to verse 9. Seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke langit sampai selama-lamanya, siang malam mereka tidak henti-hentinya, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan siapa yang telah menerima tandanya. Revelation 14, verse 9 to 11. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone, in the presence of the holy angels and in the presence of the Lord. And the smoke of their torment ascends forever and ever. They have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Ngeri nggak saudara kalau baca itu? That's scary? Ngeri nggak? Aduh. Padahal saudaraku, makanya Ellen White bilang kalau baca itu jangan stop sampai nomor 11. Mesti baca sampai 12. Kalau mau lebih panjang sampai 20. That's why Ellen White said, Nah kalau sampai ayat 12 enak saudaraku. Coba lihat ayat 12, bunyinya. check verse 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kalau pekabaran malaikat pertama ada berapa doktrin? How many doctrines in the first angel's message? Mulai dari Injil. Doktrin apa? From the gospel. Salvation, toh? Salvation. Yang kedua, doktrin takut akan Tuhan. Doktrin apa? Fearing God is what? Hukum Allah. Yang ketiga, muliakan Tuhan. Doktrin apa? Third is glorify God. Stewardship. Yang keempat, The fourth one, telah tiba saat penghakiman. Doktrin apa? judgment. Ka'bah. Yang kelima, sembahlah dia. Doktrin apa? Worship God. Sahabat. 5 doktrin. Di dalam pekabaran malaikat pertama. In the first angel's message. Kita harus tahu, inilah yang disebut dengan distinguished doctrine of Seventh-day Adventist. This is what makes Seventh-day Adventists. Saudara saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran malaikat pertama itu. We are entrusted to share. Jadi this mesti message. betul-betul kita tahu, mesti betul-betul kita jiwai. We need to truly know it. Nah sekarang, kalau pekabaran malaikat ketiga, ada berapa pelajaran di situ? How many teachings are there? Yang pertama apa, saudaraku? The first is, Amaran kepada siapa? Kalau sampai ada orang menyembah patung, kalau sampai ada orang yang menyembah binatang, kalau sampai ada orang yang menerima tanda binatang, mereka ini akan masuk ke dalam dapur api yang paling menyala-nyala. Ini amaran kepada siapa, saudaraku? if you worship the beast and his image, you will be burned. Kepada orang yang menurut atau kepada orang yang tidak menurut? Who is this for? Ya? Kenapa? Kedua. Oh gitu ya. Ya. Barang siapa yang tidak, gimana bunyi tadi? Ayat berapa tadi? Jikalau ada seorang menyembah binatang, patungnya menerima, dia akan minum anggur murka Allah. Ini amaran kepada siapa? What is this pointing to? The verse, Amaran kepada orang yang tidak menurut.
It's pointing to those who don't. Kalau kamu tidak menurut, ini akibatnya. If you don't obey, this is the consequence. Tapi saudaraku, pekabaran malaikat ketiga bukan cuma sisi itu. Apa sisi yang lain? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. It's pointing to the importance of keeping the commandments of God and having the faith of Jesus. Saudara coba lihat baik-baik. Notice here. Bagian yang kedua ini, saudaraku, Between these two, menurut hukum Allah. Itu pekabaran malaikat keberapa? for the law of God, what is that? Menurut hukum Allah. Yang penting di sini adalah menurut hukum Allah. According to the law of God, Itu pekabaran malaikat keberapa juga? what angel's message is this? Which angel? Hah? Ketiga iya. Selain ketiga yang keberapa? To the third? Who else? Hah? Kan yang pertama tadi yang dibilang takutlah akan Allah. Apa dia takut akan Allah? It's also the first one. When Apa artinya? God. Apa artinya? To Menurut. fear God, to obey God. Ya kan? Menurut. Jadi pekabaran malaikat pertama, saudaraku, dengan pekabaran malaikat kedua yang bagian akhir itu mirip. So the first and third angel's message are similar. Lalu yang berikutnya, memiliki iman kepada siapa? Kepada Yesus. Itu mirip dengan pekabaran malaikat keberapa? Having the faith of Jesus, what is that similar to? Pekabaran malaikat berapa? Which angel's message? Kedua. Ketiga. Itu kan pekabaran malaikat ketiga. Betul itu. Bagian daripada pekabaran malaikat ketiga. Iman kepada Yesus. Itu pekabaran malaikat keberapa juga? Pertama. The faith Apa of buktinya, Jesus is Pak? connected back to the first angel's message. Hah? Gimana Ibu Norma Torondek ini? Ini selalu saya doain tiap pagi. Apa? Pekabaran malaikat pertama. Ada Injil di situ. That's talking about the gospel. Injil itu mengenai siapa? Mengenai Yesus. The gospel of Jesus. Jadi kalau begitu, saudaraku, kalau kita mau simpulkan, To some, orang yang mendengar pekabaran malaikat pertama, those who hear the first angel's message, orang yang menerima pekabaran malaikat pertama, accept the first angel's message. hasilnya The result menurut dan menaruh iman kepada Yesus. means you obey God and put your Hubungan malaikat pertama dan malaikat yang ketiga bagian akhir. The first and third angel's message are connected. Itu. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, ya kalau kita bicara mengenai pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga itu bisa satu paket. When we talk about the first, second, and third angel's Sekarang. message, they're a package. Apa bunyi pekabaran malaikat yang kedua? How about the second angel's message? Ya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Apalagi di situ, yang memabukkan apa? Yang memabukkan segala bangsa dengan hawa nafsu cabulnya. That has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Saudara, apa itu Babylon? Sudah rubuh Babel. Apa itu Babel? What does Babel mean? Ya, apa itu Babel? What does Babel mean? Kekacauan. Confusion. Apa yang membentuk Babel dalam buku Wahyu? Masih ingat itu Wahyu pasal yang ke-16. Begitu malaikat yang ke-6, saudaraku, menumpahkan cawannya. Lalu ya, air di sungai Efrat itu menjadi apa? Menjadi kering. Keluarlah apa? 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini bicara apa ini? We see similar language in Kalau ada sungai Efrat dikeringkan airnya, itu bicara apa itu? the river Euphrates dried up. What's that talking about? Cerita apa itu, saudaraku? What's that talking about? Daniel pasal yang ke-5, Daniel chapter 5. di mana Raja Belshazzar sedang berpesta pora pada malam itu, lalu Kores dari Medo Persia, mereka mengeringkan air yang melintasi kota Babylon, air yang dari sungai Efrat tersebut. Lalu mereka masuk ke situ dan malam itu Babel roboh. When the Medes and Persians conquered Babylon by draining the river Euphrates to enter the city. Dan di situ dibilang ada 3 roh najis yang menyerupai katak. Apa saja itu yang menyerupai 3 roh najis yang menyerupai katak?
Saudara, itu adalah dragon, binatang yang keluar dari dalam laut, dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Apa ini dragon? Sekarang ini, saudara. 3 beasts. We see, Di mana pertama kali disebutkan dragon atau ular tua di dalam Alkitab? when is dragon or snake ever mentioned first? Di mana? Kejadian. Kejadian 3. In Genesis. Apa dibilang di situ, saudara? What does it say there? Kalau kamu makan buah ini, If you eat this fruit, kamu tidak akan ayatnya yang bilang bukan gitu kayaknya. Kalau kamu makan buah ini, pastilah kamu tidak mati. if you eat of this fruit, you will. Hawa yang bilang tidak akan mati, tapi kalau setan tahu, karena Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa dalam buku Kejadian pasal 2, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu enggak begitu juga. Apa bilang? Tuhan bilang apa? Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu apa? Nah, dari bilang akan mati. God told Adam and Eve, Coba buka, saudara. Nah, Kejadian 2 apa? Genesis chapter 2, Pastilah kamu mati. So, pasti mati itu. God said, if you eat of this fruit, you will surely die. Kalau dalam bahasa aslinya, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan jahat ini, kamu mati dan mati. The original language says, Itu. if you eat of this fruit, Lalu setan bilang, enggak, pastilah kamu tidak mati. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak mati dan mati. Enggak mati-mati. but the Itu setan punya tipuan pertama, saudara. Itulah yang disebut dengan apa? Spiritisme. Spiritisme. Kalau di Indonesia namanya animisme. Sudah tahu bedanya spiritisme dan animisme? Ya. Yang satu mulai dengan S, yang satu mulai dengan A, saudaraku. Animisme dan sama-sama percaya kepada orang mati itu tidak apa? Mati. Aduh, saudara. believes that dead people are not dead. Yang begini-begini banyak, saudaraku, di agama-agama dunia. There's a lot in this world that believe that. Ya, agama-agama dunia itu percaya kepada The spiritisme religions of atau the world animisme. believe in spiritualism. Lalu binatang yang keluar dari dalam laut itu apa? And then how about Noah's time? Ini kan kita semua orang Advent, saudaraku ya. We're all Adventists here. Kita masih Advent kan? We're still Adventists. Betul kan? Masih Advent. Kita bicara terang-terangan aja ya. Binatang yang keluar dari dalam laut itu, saudaraku. Ya. Papase. Ini kepausan ya. Apa bedanya kepausan dengan papase? Sama. Lalu kalau begitu, binatang yang keluar dari dalam darat itu, dari dalam bumi itu apa, saudara? Hah? Protestan ya. Protestan yang apa? Protestan yang murtad. Jadi saudaraku, saya masih ada 10 menit toh. Ya kan? Kan 50 menit kan janjinya tadi toh. Kalau ini digabung saudaraku, spiritisme, Katolisisme, Protestantisme, wah, kayaknya tidak mungkin toh. Coba saya lihat Katolisisme sekarang ini atau iya, itu dia. Yang murtad dan juga spiritisme. Nggak mungkin saudaraku gagah mereka ini semua. Tapi Tuhan bilang apa? Sudah rubuh, Babel. If we look at the unholy trinity, which is spiritualism, Catholicism, and Protestantism, Saudara, the ketiga hal Bible ini, says that it's all fallen. ketiga ini saudaraku, tujuannya adalah untuk menganiaya, menghabisi, mendestroy, membuat kita tidak ada. But all these three are to destroy us. Coba lihat di dalam buku Wahyu pasal 12. Like Revelation chapter 12. Dragon itu kejar terus itu perempuan sampan dan juga keturunannya. The dragon chases the bride. 12 ayat 17. 12 Ya, verse 12. yang apa? Yang memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus. Tidak bisa bertahan, saudaraku. Umat Tuhan tidak bisa didestroy oleh dragon ini. God's people cannot be destroyed by the dragon. Artinya begini, saudara jangan percaya spiritisme. Don't believe in spiritualism, friends. Jangan percaya animisme. Don't believe in spiritualism.
Walaupun sampai sekarang, saudaraku, ada perasaan takut kalau saya tidur di tempat gelap, jalan di tempat gelap. Karena saya besar di mana? Animisme. Tanya Pak Yatno. Kalau saya datang ke gereja, saudaraku, sendirian matiin lampu, saya cari Pak Yatno untuk datang. Don't believe in superstitions. Superstition. Itu saudaraku yang kekasih ya. Pengaruh daripada animisme. Karena saya grew up di animisme country. It's because I grew up in Itu mesti dikalahkan, saudaraku. Orang mati itu, saudaraku, kalau dia mau ke surga, dia mesti bangkit lebih dahulu. Betul? Atau dia diubahkan. Itu doktrinnya, saudaraku. that people are asleep. Tapi begitu banyak orang percaya kalau orang mati langsung ke surga. But many people believe when you die, you go to heaven. Saudara, kalau orang khotbah seperti itu di mana? Di gereja. Sekarang ini ada tulisan begini. Apa namanya? Kita sayang pengoni, tapi Tuhan lebih sayang pengana. I care Pernah for you, baca but God begitu? cares for you more. Iya kan? Kita sayang pengoni, tapi Tuhan sayang pengana. Mungkin salah bahasa saya. Mungkin salah bahasa saya. Itu saudaraku spiritisme itu. Spiritisme. Karena kalau orang itu mati ya tidur, nggak tahu apa-apa. Kalau sayangkan dipeluk-peluk, diajak-ajak, saudaraku. Itu udah betul. When people die, they are sleeping. Bagaimana bisa saudara spiritisme itu masuk ke dalam apa? Ke dalam ajaran kekristenan. Masih banyak lagi, saudaraku. How does spiritualism enter the Jadi teachings kalau of kita lihat Christianity? ini nggak mungkin, gereja Katolik besar sekali, saudaraku. Ini Pak Pendeta Stanley Luntungan, latar belakangnya Katolik. Ya. Kita harus hormati, saudaraku. Maksudnya Pak Stanley ya, Luntungan Pendeta Stanley ini. Kan latar belakang Katolik. Dan dia tahu, sama juga dengan Pendeta Abin, saudaraku. Dia tahu. Jangan sampai kita mengecilkan mereka, saudaraku. Jangan. Mereka ini, saudaraku, adalah lembaga besar. Tapi kita juga tahu, saudaraku, mereka itu juga bisa kecil. Namanya tanduk kecil, saudaraku. Kan begitu. Dan kita tahu tanduk kecil punya kuasa ini ada mengubah waktu dan hukum. Daniel pasal 7 ayat 24 dan 25. Tanduk kecil ini, saudaraku, menghujat Tuhan, menganiaya orang-orang kudus. Kita tahu ini cerita. Tapi kita waktu berdialog dengan mereka, kita tetap menghargai mereka sebagai orang yang sudah ditebus oleh siapa? Darah Kristus. And you care for all people because Karena- Jesus died for them. Karena ada kecenderungan, saudaraku, kita bikin kecil mereka. Nggak usah bikin kecil, saudaraku. Don't put any people down. Ya, jangan. Karena kita mau memenangkan mereka. Karena Kristus juga mencintai mereka. We care for all people because God loves them. Demikian juga, saudaraku, dengan Protestan. Even for Protestants. Saudaraku yang kekasih, kalau kita kaitkan ini, saudaraku ya, dengan hujan akhir, ya, dan juga seruan nyaring. Ada akan banyak saudara-saudara kita yang dari Protestan, yang dari Katolik, bahkan yang baik-baik pun. Tadi saya ketemu dengan anggota gereja namanya Novi Sondak. Nggak apa-apa saya cerita ini. Kan cerita yang baik-baik, yang nggak boleh itu yang nggak baik, saudaraku. Dia baru pulang dari Jepang. 2 minggu atau 16 hari dia di Jepang. Ada siapa di sini? Ya, pulang dari Jepang. Dan dia bilang orang Jepang itu baik-baik semua. Betul nggak, saudaraku? Japanese people are very nice, right? Very nice. Nice sekali. Saudaraku yang kekasih. Bila mana saudara dan saya mengerti pekabaran 3 malaikat. Dan kita punya kesempatan dengan kuasa roh Tuhan. Orang yang baik-baik ini pun akan dituntut oleh Tuhan. When the latter rain is poured out, Karena people from kebaikan- Protestantism, Catholicism, and even good people from all over the world will come into the Seventh-day Adventist Church. Karena kebaikan mereka itu atau kebaikan manusia itu seperti kain. Apa itu kain lara, saudaraku? Kain kotor. Apa itu kain kotor? Hah? But remember, our good works are as filthy rags. Jadi kalau kebaikan manusia itu, saudaraku, seperti kain lara, seperti kain kotor, ya, mohon maaf, saudaraku. Artinya apa? Kenapa bisa ada istilah kain kotor? How can we have a filthy rag? Karena, saudaraku, Because dari segi waktu, itu munculnya setiap bulan. it reveals all things. Betul? Makanya disebut kain kotor.
Filthy Jadi rag. kebaikannya itu cuma sekali-sekali. Good works are as Kecuali filthy kebaikannya itu rags. cuma bulanan. Kalau bulannya lagi bagus, dia baik. Bulannya nggak bagus, dia nggak baik. Saudaraku. Pernah kita seperti itu? Kalau sudah tanggal-tanggal gajian, saudaraku, baik kita ya. Kalau sudah jauh, nggak baik kita. When it's our paycheck time, we're nice, but Kenapa when it's bisa not, we terjadi don't care. seperti itu? Karena tidak ada pembuahan di dalam kehidupan orang itu. Because there is no good things in Roh that sense of people. Kudus, saudaraku, yang membuahkan kehidupan kita sehingga kita bisa jadi terus baik. But we can be good by the fruit of the Holy Spirit. Itu. Kalau tidak begitu, saudaraku, pasti roboh. Pasti itu. If it's not like that, we're gonna fall. Tapi Tuhan kasih sama mereka, itu sebabnya diajak mereka untuk keluar dari apa? Dari Babel, karena Babel itu sudah roboh. But that's why, because God is calling Di mana everyone di out of dalam Babylon, Alkitab, because saudaraku, Babylon is fallen. ada pengertian keluar dari Babel. Come out of Babylon. Di mana, saudaraku, pertama kali? Keluar kamu dari Babel. Where's the first time you heard that? Di mana? Di mana? Adam dan Hawa keluar dari Babel. Oh, oh iya, Sodom dan Sodom. Ini enggak betul-betul keluar dari Babel, saudaraku. Siapa? Raja Kores. Keluar dari Babel. Oh. 3 orang Ibrani. Ya, sebelum itu. Kejauhan itu. Ini ibu ini suka yang jauh-jauh terus. Jauh. Di mana pertama kali keluar dari Babel? Where's the first time we hear come out of Babylon? Di mana? Kejadian 12. Genesis 12. Abraham keluar dari kota. Saudara, kalau saudara bilang dari kota Ur, itu sama seperti saudara pergi ke kota Mobagu. Kamu dari mana? Dari kota-kota. Karena Ur itu artinya apa? Ur itu artinya kota. Jadi Abraham keluar dari Ur Kasdim, kota Kasdim. Di kota Kasdim itu kota apa, saudaraku? Abraham came Babel. out of Babel. Abraham came out of Babel. Keluarnya Abraham dari kota Kasdim atau kota Babel, itulah keselamatan. God Betul called Abraham out of Babel. Keluar dari Kasdim, keluar dari apa? Dosa. Karena Babel itu lambang dari apa? Dosa. Babel and sin are connected. Nah, kalau begitu, saudara, apa artinya? Itu sama nggak dengan Injil? Same as the good news, the gospel. Apa itu Injil? What's the good news? Keluar dari dosa. Come out of sin. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Jesus saves humanity from sin. Yesus membenarkan orang itu dari dosa. Jesus fixes us from sin. Yesus mengampuni orang itu. Mengampuni dosa orang itu. Jesus forgives us of our sins. Jadi saudaraku yang kekasih, yang saya mau bilang di sini adalah, What I want to say is, kalau kita bicara mengenai pekabaran 3 malaikat, when we talk about the 3 angels' messages, itu satu kesatuan, saudaraku, that is one in one. yang kalau kita kompres itu berbicara mengenai Injil yang When we kekal. summarize, it is talking about the everlasting gospel. Karena Yesus kita semua takut kepada Dia. Because everything points to Karena Jesus. Yesus kita memuliakan Dia. You fear Karena Yesus kita siap-siap menghadapi pengadilan. worship God because Karena Yesus kita memuliakan Dia. we glorify Karena God. Yesus, saudaraku, kita menurut kepada Dia. We obey God. Karena Yesus kita menaruh iman kepada Dia. We have faith in Jesus. Karena Yesus kita tahu bahwa Babel itu sudah apa? Sudah roboh. Through Jesus, we know Babylon is Jadi fallen. kalau dalam hidup kita sekarang ini masih ada Babel-Babel, saudaraku. So friends, if there's Babel in our lives still, Untuk bisa mengalahkannya itu hanya Yesus. the only answer Kenapa? is Jesus. Karena Yesus sudah mengalahkan Babel itu. Because Jesus has defeated Babel. Sudah selesai, saudaraku. 50 menit toh. Tapi baru 1 M. Yang 4 M-nya ini 1 menit ya. 4 M-nya. M yang kedua, Second M is messengernya itu saudara dan saya. us. M yang ketiga, M, saudaraku. third M, M yang ketiga, kita mesti tahu metodenya. we need to know the method. Yaitu personal, grup,
dan juga KKR seperti ini. personal evangelism, group Bible, small groups, and evangelistic series. Ya. Lalu M yang keempat apa? And the fourth M, M yang keempat saudaraku, ini Amerika. this is America. Mission field. This is our mission field. The third largest mission field in the world. And the third largest mission field. Inilah yang dimaksudkan dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 menyampaikan pekabaran itu kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. We're told to share it to every nation, Itu tribe, and cuma ada di tongue. mana saudaraku? That includes where? Cuma ada di Amerika. Mau cari orang Cina ada di Amerika? Ada. Di sini juga ada, saudara. That includes America. Everyone comes to Mau America. cari orang Indonesia? Ada di sini. The Chinese, the Mau cari orang Manado? Ada di sini. Manadonese in here. Mau cari orang Sunda? Ada di sini. Sudanese are Mau cari orang Sundan? Ada di sini, saudaraku. Everyone Mau in cari America. orang apa aja? Ada di sini. Itulah sebabnya saya harus berpikir bahwa ini adalah M yang keempat, yaitu mission field. The U.S. is our mission field. Yang kelima terakhir. And the fifth M, Apa kira-kira yang kelima? what is the fifth M? Hah? Money. 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 One. Money, saudaraku, yang kelima. Makanya saudara-saudara di sini kan cari apa? Cari money. We earn money here in America. Tapi saudaraku ya, cari money itu jangan cuma untuk diri. Don't earn money just for yourself. Jangan gara-gara uang, saudaraku. Don't let money. Apa gunanya kamu memiliki seluruh harta dunia ini? Jiwamu apa? Binasa. Sudah yang paling dekat dengan kebinasaan, saudaraku, ya di sini. Dekat sekali, saudaraku. Kalau enggak hati-hati, kepleset kita, sudah. We can lose our soul very quickly. Namamu if sudah we ada dalam hold on to kitab money. kehidupan, perbuatan baikmu ada dalam buku perbuatan baik, ada catatan dosa karena money. Don't let money be your downfall. Keselip kita di situ. Hapus Surrender ini it. semua, saudaraku. Surrender your money. Jadi sebabnya obat untuk bicara dengan money ini yang penting, saudaraku, pengorbanan. The solution to the money problem is surrender. Kalau kita bicara mengenai pengorbanan, berapa sih saudara korban saudara? How much are you willing to surrender? 10%, Sacrifice. 20%, 25%, compare dengan Yesus, berapa persen Yesus berkorban untuk How kita? much did Jesus sacrifice? Berapa persen Yesus berkorban untuk How kita? much did Jesus Berapa? surrender for us? 100%. 100%. Jadi kalau kita masih kasih 10%, saudaraku, kita sok kasih 10%. But we get picky when we give 10%. Itu baru perpuluhan, saudaraku. Belum bayar listrik, belum bayar air, saudaraku. Saudara pikir kalau sudah kasih perpuluhan itu, so cukup. Don't think that tithe is enough. Mau bayar dari mana, saudaraku? There's a lot of needs to the church. Tapi pun kalau kita, kalau gitu kita tambah pendeta jadi 15%. Saudara, walaupun sudah kita kasih 15% dibandingkan dengan Yesus, saudara masih jauh. Tapi However much we give kalau will kita never compare mengikuti to how much Yesus, Jesus gave saudaraku, to us. makin lama kita itu mengikut Yesus, kita longer we follow akan Jesus, lebih suka berkorban. The more buat we will Yesus. love to surrender and sacrifice. Dan inilah yang kita lihat, saudaraku. Selama 8 sahabat berturut-turut, saudara berkorban juga. Let's continue Walaupun to surrender and to sacrifice. belum banyak, saudaraku ya. Belum banyak ya. Tapi itu pun masih ada yang mengeluh. Ya apa ini cuma 100. Nanti kalau kurang bagaimana? Itu maksudnya makanan itu yang dibagi itu. Ya kan? Kita gak dapat bagaimana? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Kita diajak untuk mengikuti teladan Yesus. We are called to Dialah follow the example Injil of yang Jesus. sebenarnya itu. Berapa banyak di antara kita pada sore hari ini, How many of us here today, kita ingin pulang ke rumah dengan satu kepastian. we want to go home with one assurance? Kita mau direformat kembali. We want to reform our lives. Kita mau di-revive kembali. We want to revive our lives. Kalau itu kena saudara angkat tangan bersama saya If dan that's your kita desire, berdoa. I invite you to raise your hand. Bapa di surga, Heavenly Father, kami sudah mendengarkan firman-Mu. we have heard your word. Kami sudah belajar firman. We have studied your word. Kami dipercayakan untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat We ini. believe that we must share the three angels' message. Kami mencoba untuk mengerti dengan cara yang sederhana. Help us to understand it. Tolong kami Tuhan, Help us agar kami dengan dapat memberitakannya that we can share it dengan kuasa Tuhan.
with your Spirit, O God. Kami dapat menghidupkannya Help us to live it out dengan kuasa Tuhan. with your Spirit. Kuasa yang mengubah hidup kami. A Spirit that changes our lives. Berkati kami Tuhan, Bless us, God. dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Amin. Amen.